warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen. Selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami gabungan dari kelas A dan kelas B. Prodi D3 Kebidanan semester 7. Video kali ini kami akan membahas secara singkat mengenai nutrisi ibu hamil pada trimester ketiga. Tugas ini kami penuhi untuk memenuhi nilai kami. Pada mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi oleh ibu dosen kami yaitu Ibu Maida Pardosi, SKM MKes. Sebelum memulai topik kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Lydia Maria dari kelas B, dan teman-teman saya dari kelas A ada Isna Wiyama Daningrum, Natalia Hutagaol, Putri Dayanti, Rima Saryanti, Sinta Maizlani, dan Yuni Silitonga. Dan teman-teman saya dari kelas B ada Lydia Natalia, Michelle Tarigan, Nadita Nirwana, Natalia Elizabeth, Nur Haliza, dan Nur Fadila. Nutrisi untuk ibu hamil harus meliputi perhatian yang serius karena kehamilan merupakan masa awal janin untuk berkembang. Kebutuhan nutrisi lengkap dan vitamin ibu hamil harus terpenuhi sehingga bayi lahir dan masuk ke tahap menyusui. Apa itu kehamilan? Kehamilan adalah di mana seorang wanita berhenti haid dalam kurun waktu hingga proses persalinan dan normalnya selama 9,5 bulan atau 38 sampai 40 minggu. Nah, untuk usia kehamilan dikelompokkan menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama yaitu 0 sampai 3 bulan, kedua 4 sampai 6 bulan, dan yang ketiga ada 7 sampai 9 bulan. Untuk nutrisi kebutuhan ibu hamil berbeda-beda loh tiap trimesternya. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang nutrisi pada ibu hamil pada trimester ketiga. Pada trimester 3 ini merupakan titik kritis pembentukan janin. Panjang janin menjadi 2 kali panjang semula, sedangkan berat bertambah kurang lebih hingga 5 kali berat semula. Untuk nafsu makan pada trimester ketiga ini sudah baik daripada trimester 1 dan 2. Malahan si ibu lebih cenderung merasa lapar. Untuk itu ibu sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi sebagai persiapan kesehatan si ibu menjelang kelahiran nanti. Jika tidak, dapat menyebabkan peningkatan risiko gangguan kekuatan rahim saat persalinan dan pendarahan postpartum atau bayi lahir tidak sempurna. Apa saja sih nutrisi yang diperlukan selama hamil di trimester ketiga? Makanan yang mengandung B6 berfungsi untuk membangun proses sistem saraf, contohnya seperti kacang-kacangan, hati, dan gandum. Makanan yang berserat fungsinya untuk memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan yang mengandung vitamin C fungsinya untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan, contohnya kol, nanas, pepaya, jeruk, dan tomat. Makanan yang mengandung seng berfungsi untuk proses metabolisme dan kekebalan tubuh, contohnya kacang-kacangan, telur, hati sapi, dan daging sapi. Makanan yang mengandung yodium fungsinya untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan saraf. Contoh, garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Ada juga nih jumlah tambahan yang harus dipenuhi oleh ibu selama hamil pada trimester ketiga. Nah, yang pertama ada energi sebanyak 330 kalori. Nah, yang kedua ada protein sebanyak 20 gram. Yang ketiga ada lemak sebanyak 10 gram. Nah, yang terakhir ada karbohidrat sebanyak 40 gram. Nah, yang keempat ini setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau. Terdiri dari kacang hijau sebanyak 5 sendok makan atau 50 gram, ada santan sebanyak 1/4 gelas atau 50 gram, dan ada gula merah 1 sendok makan sebanyak 13 gram, dan telur ayam rebus 1 butir atau sebanyak 55 gram. Apa aja bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil? Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging, telur, atau ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Membatasi makanan yang mengandung kopi dan juga coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti gula dan lemak, contohnya cake dan keripik. Membatasi makanan yang mengandung gas, contoh seperti 1 buah nangka yang matang dan mentah. Yang kedua ada sayur kol, yang ketiga ada ubi jalar. Karena yang ketiga ini dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Membatasi konsumsi makanan ringan atau soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibatkan pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Contoh menu sehari-hari yang dapat dilakukan si ibu dengan rutin yaitu sarapannya 1 piring nasi, 1 butir telur ceplok, 1 mangkuk sayur, 1 gelas susu, 1 potong buah pepaya, selingannya 1 potong kue tradisional, 1 gelas jus buah. Makan siangnya 1-2 piring nasi, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 potong ikan goreng, 1 mangkuk sayuran, dan 1 buah jeruk. Sedangkan untuk selingannya, 1 mangkuk bubur kacang hijau, 1 gelas jus buah, dan yang terakhir 1 gelas teh manis. Untuk makan malamnya ada 1-2 piring nasi, lalu ada 2 potong sedang tempe dan tahu, lalu ada 1 potong semur daging, lalu ada 1 mangkuk sayuran, dan yang terakhir 1 apel.